Foodies suka sebel gak sih kalau tiba-tiba kepengen sesuatu tapi yang jual jauh banget dari rumah? Kayak Putih nih yang lagi ngidam cakwe Medan. Itu tuh yang ukurannya gede-gede. Ya lah Put, kamu ada aja deh. Ya kali mesti pesen tiket pesawat dulu. Mahalan ongkos gitu loh daripada makanannya. Halo, Tulang. Tulang aku nggak jadi ke Medan, Tulang. Bisnya nggak datang-datang nih, Tulang nih. Bukan cuma bisnya yang nggak datang-datang. Tapi cakwenya ada di sini, Tulang. Jadi nggak usah ke Medan. Cakwe Medannya udah ada di Jakarta. Ya, saya nggak jadi ke Medan ya, Tulang ya. Oh alah, kalau cakwe Medan yang kayak gitu sih, di sini mah juga banyak ya Foodies, nggak perlu jauh-jauh kudu ke Medan kok. Makanan yang terbuat dari tepung terigu ini udah pasti banyak banget dijumpai di seluruh penjuru tanah air Foodies, alias udah nggak asing lagi kan sama cakwe. Permisi, Pak. Waduh, pas banget nih. Lagi mau bikin adonan. Iya, Ini adonan apa nih, Pak? cakwe ini. Cakwe. Bahannya dari apa aja? Tepung. Tepung. Iya, bahan pokoknya tepung ini. Gak ada campuran apa-apa lagi? Tentunya selain tepung terigu ada lagi nih telur, ragi, baking powder, air, dan seasoningnya ya Foodies. Eits, tapi nih pada penasaran gak sih selain tahu yang digoreng dadakan, cakwe juga sering kali ya digoreng dadakan? Jarang-jarang kan ada yang stok cakwe dalam jumlah yang banyak. Kalau kata bapaknya sih, tekstur cakwe bakal mengeras kalau dibiarkan lama di udara terbuka kayak gini Foodies. Jadi cuma stok beberapa aja lanjut goreng lagi dan seterusnya supaya teksturnya masih terjaga. Adonan cakwenya diberi taburan tepung terlebih dahulu sebelum dibentuk Foodies supaya nggak nempel-nempel. Rapikan adonannya dan potong-potong deh sesuai ukuran. Buat yang penasaran gimana sih cakwenya bisa nempel dan dipisahkan dengan mudah saat akan dimakan? Nah ini nih caranya Foodies. Cakwenya dikasih garis terlebih dahulu menggunakan tusukan bambu. Ini sudah dilumuri air supaya nggak nempel. Kalau nggak digaris, dia... Bakal pisah, nggak nempel. Oh, iya. Tuh Foodies, seuprit tips ya supaya bisa nempel terus sama si dia. Iya, mesti digaris dulu tuh tengahnya. Tapi nggak gitu juga sih konsepnya. Oke, kita lanjut ya. Setelah digaris, tumpuk jadi dua deh adonannya. Kemudian tekan bagian tengahnya Foodies supaya lebih nempel kayak perangko. Sip, selesai stepnya sampai di situ, langsung bisa digoreng Foodies. Nah sebelum dimasukin ke dalam minyak panas, ulurkan dulu adonannya ya. Mau bereksperimen nih Pak ceritanya Pak. Berarti emang maksimal tarikannya segitu ya. Iya. Kalau memang mau lebih panjang lagi, harus lebih tebal lagi berarti. Kayak hubungan gak sih nih? Kalau terlalu panjang usianya bisa putus. Itu sih kamu kali yang gampang putus tuh kalau pacaran. Nah ini dia nih yang membedakan cakwe Medan dengan cakwe-cakwe lainnya Foodies. Ukuran cakwe Medan lebih besar daripada cakwe-cakwe lain. Dijamin puas deh tuh makannya. Foodies, selain cakwe di sini juga ada pasangan hidup sematinya nih. Pokoknya di mana ada cakwe, udah pasti ada yang satu ini, kue bantal. Jangan dipisahin, nanti kangen. Oh iya, onde-onde juga ada nih di sini Foodies. Lengkap banget ya buat temen ngopi-ngopi di sore hari kayak sekarang. Cukup nggak Foodies? Cukup nggak sih? Kurang? Nanti aja nambahnya. Ini habisin dulu. Saya cobain makan dulu ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Waduh, cakwenya, kue bantalnya ini ukuran raksasa Foodies, gede banget. Bakalan bikin kenyang meskipun cuma icip sedikit doang aja ini sih. Foodies, meski cakwe ini bukan makanan khas Indonesia, tapi berasal dari para pedagang Tiongkok yang berjualan di Indonesia pada zaman dulu. Tapi rasanya kayak makanan ini udah gak asing banget ya buat warga plus 62. Bahkan banyak daerah nih yang memodifikasi makanan ini, salah satunya jadi cakwe Medan. Lihat deh Foodies. Nih ukuran normalnya. Segini ukuran yang tadi. Aku buat segini. Sampai patah di tengah-tengah tuh, lihat deh. Terlalu panjang, emang maksimal segitu. Jadi aku mau cobain buatan sendiri dulu ya. Emang ya bukan Putih namanya kalau nggak ngadi-ngadi Foodies. Pakai bereksperimen segala adonannya bisa sepanjang apa coba tuh dia. Nah jadi Foodies, meskipun crunchy, tapi dari bagian dalamnya bisa kelihatan tuh dia tetap setengah basah.
Nah, ini lapisan tadi yang kita tumpuk. Jadi ini adalah cakwe pertama yang tengahnya digaris. Ini cakwe berikutnya yang jadi tumpukan atasnya. Digabung jadi kayak gini. Seperti yang dibilang dari awal, kalau menikmati cakwe itu paling lazis yang masih fresh from the wajan kayak begini ya. Masih anget foodies, soalnya teksturnya juga masih crunchy dan lembut gitulah di dalam. Gak ada keras-kerasnya sama sekali nih. Rasanya yang gurih, pas banget dicocol pakai saus sambalnya. Sedap! Encer banget kayak gini dan gak terlalu pedas. Cuman ada aroma sausnya aja. Tapi lebih ke manis kecut gitu loh foodies. Cakwe tergolong makanan yang sederhana yang foodies, dari adonan, rasa, sampai sausnya. Tapi kalau rasanya udah lazis, wah itu mah nggak bakalan bisa berhenti ngunyah tuh. Oke lanjut foodies, masih ada kue bantal nih yang segede guling. Hihi, gimana rasanya? Memang kue bantal ini berisi banget. Dalamnya padat kan tuh. Nggak kopong. Beda sama cakwe yang bagian tengahnya cuman ada serat-serat doang tuh. Kalau ini padat, ada isinya. Ya kan, beda kan sedih. Rasanya juga kue bantal itu manis. Tapi menurut aku ini manisnya tuh pas banget. Berhubung kue bantalnya pakai taburan wijen, udah pasti ini aromanya semakin wangi. Ngomongin soal wijen pasti keinget sama yang bulat-bulat kan? Biasanya sih isinya kacang hijau tuh. Yaps, apalagi kalau bukan onde-onde. Makan onde-onde itu emang rasanya isinya cuman wijen, sama kayak kita makan wijen. Dan yang spesial di sini adalah lapisan onde-ondenya ini bagian sampingnya itu tipis banget. Tuh, tipis banget adonannya. Tapi wijennya banyak, kacangnya juga banyak, kacang hijaunya banyak banget. Jadi ini kualitasnya emang oke punya foodies. Emangnya foodies, Cakwe Medan Eko Yap ini spesialis bikin makanan jadi raksasa. Nggak cakwenya, nggak kue bantalnya, onde-ondenya pun juga di-upsize sampai segede itu. Dan yang pasti isiannya no pelit-pelit club. Nah buat yang doyan cakwe, kue bantal, dan juga onde-onde, udah paling bener sih langsung icip sendiri kesini ya foodies. Soalnya bakalan terpuaskan tuh dengan ukuran yang big alias gede banget. Makan satu doang mah, auto kenyang tuh foodies. Guys foodies, kalau kalian mau nyobain si cakwe crunchy ini, buruan mampir-mampir ke kawasan Cawang, di Cawang Baru ya. Nih, ada Cakwe Medan Eko Yap. Mampir kesini aja foodies, makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.